Selamat pagi siswa-siswi kelas 10. Hari ini siap belajar matematika ya. Nah, di bab 1 untuk kelas 10 yang akan kita pelajari adalah tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum kita belajar bab 1 ini, akan lebih baik kita mereview kembali materi aljabar kelas 7 SMP, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Pertama, kita belajar dulu persamaan linier satu variabel. Oke, di sini kita punya contoh 3x tambah 4 sama dengan 10. Kenapa ya bentuk ini disebut persamaan linier satu variabel? Mari kita lihat. Ya, tanda sama dengan ini mencirikan persamaan. Selanjutnya, ya, x itu adalah suatu variabel atau peubah. Kalau di aljabar adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, variabel itu biasanya berupa huruf. Selain x, bisa juga dengan huruf lainnya, misalnya A, Y, Z, dan huruf lainnya ya. Oke, 3 ini adalah koefisien dari variabel x. Selanjutnya, kenapa disebut persamaan linier? Karena linier itu sendiri adalah variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Kalau kita perhatikan di situ 3x. X sendiri itu berarti pangkatnya sebenarnya adalah 1. Ya. Selanjutnya di sini saya punya 3 bentuk. Manakah yang merupakan persamaan linier satu variabel? Mari kita lihat. Bentuk yang pertama 3 tambah 2y sama dengan 5. Bentuk kedua 3 kurang 4x lebih besar sama dengan 5. Bentuk ketiga x tambah 2y sama dengan 5. Kira-kira bentuk mana yang merupakan persamaan linier satu variabel? Ya, bentuk pertama atau bentuk nomor 1. Kalau bentuk kedua itu adalah bentuk pertidaksamaan linier satu variabel. Kalau bentuk ketiga itu dinamakan persamaan linier dua variabel. Sekarang saya punya soal. Selesaikan persamaan berikut. Soalnya adalah 1/3 tambah 4x sama dengan 2/3. Nah, nilai x-nya diganti dengan angka berapa? Penyelesaiannya. Yep. Kita akan mengerjakan soal ini dengan suatu prinsip, yaitu ketika pindah ruas maka berubah tanda. Kalau tanda awalnya plus, maka ketika pindah ruas akan berubah jadi minus atau kurang. Minus ketika pindah ruas menjadi plus. Oke, selanjutnya. Nah, 1/3 tambah 4x ini sebagai ruas kiri. Lalu mereka ini dibatasi oleh tanda sama dengan di tengah, dan 2/3 itu sebagai ruas kanan. Ya, tolong diperhatikan. Oke, sekarang kita penyelesaian berikutnya. Variabel itu harus berada di suatu ruas tersendiri dan yang tidak ada variabelnya di ruas yang lainnya. Oke. Nah, 4x itu sudah ada di ruas kiri, dia tetap di ruas kiri, maka akan tetap menjadi 4x sama dengan, ya, tandanya tetap plus 4x sama dengan. Nah, 2/3 ini tetap kita usahakan di ruas kanan karena dia berupa angka, dia harus di ruas tersendiri dengan 4x-nya ya. Maka ini tetap 2/3. Lalu 1/3, kalau kalian perhatikan itu kan cuma angka, maka akan kita pindahkan tempatnya untuk bersama-sama dengan 2/3. Maka ketika dia pindah dari kiri ke ruas kanan menjadi -1/3, jadi kurang 1/3. Oke, semoga paham ya. Selanjutnya 4x sama dengan, nah ini kita 2/3 kurang 1/3, kita operasikan seperti biasa. Kalau kalian perhatikan itu penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita kurangkan saja yang pembilangnya 2 kurang 1, 1 berarti 1/3.
Selanjutnya nilai X-nya berapa? 4X di sini berarti 4 dikali berapa sih yang hasilnya 1/3? Nah, untuk menghitungnya maka caranya berarti harus 1/3 dibagi 4. 1/3 dibagi 4 maka hasilnya adalah 1/12. Maka penyelesaian dari soal ini nilai X-nya adalah 1/12. Ketika kalian mengganti nilai X dengan 1/12, maka pernyataan dari soal ini akan menjadi benar, ya. Atau kalian bisa membuktikan. Jadi 1/3 ditambah 4 dikali 1/12 itu hasilnya pasti sama dengan 2/3. Oke ya. Berikutnya kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Ya, sebenarnya penjelasannya hampir sama dengan persamaan linier satu variabel, tapi mari kita lihat kira-kira bedanya di mana ya. Oke, bedanya adalah ya tanda pertidaksamaan. Kita lihat, ini contoh dari pertidaksamaan linier satu variabel. 2x tambah 1 kurang dari 5. Contoh berikutnya 2x tambah 1 lebih besar 5. Lalu yang berikutnya 2x tambah 1 kurang dari atau sama dengan 5. Yang berikutnya 2x tambah 1 lebih besar sama dengan 5. Saya menggunakan bentuk yang sama, cuman kalian harus memperhatikan bahwa tanda pertidaksamaan itu ada 4, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih besar atau sama dengan. Ada 4 bentuk tanda pertidaksamaan. Oke ya. Selesaikan pertidaksamaan berikut. 4 kurang 3x kurang dari sama dengan 13. Sebenarnya pengerjaan untuk pertidaksamaan itu hampir sama dengan persamaan linier satu variabel. Coba ya, kita lihat apa bedanya nanti. Oke, kita mulai dari 4 kurang 3x kurang dari sama dengan 13. Nah, sama seperti yang persamaan, yang ada variabelnya di ruas tersendiri, yang tidak ada variabel di ruas yang lain. Maka negatif 3x itu tetap saja di ruas kiri, maka tetap negatif 3x. Kurang dari sama dengan 13-nya itu juga tetap di ruasnya sendiri, 13 yaitu 13. Selanjutnya 4 itu kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga menjadi min 4. Ya, selanjutnya min 3x kurang dari sama dengan, seperti biasa operasinya 13 kurang 4 itu 9. Oke, nah sekarang kita coba perhatikan ini ya. Oke, jadinya adalah x lebih besar sama dengan 9 dibagi negatif 3. Loh, kok kenapa berubah menjadi lebih besar sama dengan? Nah, oke, perhatikan ini ya. Khusus pertidaksamaan, ketika membagi dengan negatif atau dengan angka negatif, maka tanda pertidaksamaan harus dibalik. Jadi yang awalnya kurang dari sama dengan harus dibalik menjadi lebih besar sama dengan. Begitupun ketika sebaliknya. Misalnya ada soal yang lebih dari sama dengan, lalu dibagi dengan angka negatif, maka berubah menjadi kurang dari sama dengan. Begitu ya. Maka di sini hasilnya adalah x lebih besar sama dengan 9 dibagi negatif 3, yaitu maka hasilnya x lebih besar sama dengan negatif 3. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih.